Stop loss atau hedging? Mana yang lebih cuan? Kita bahas stop loss. Jadi, stop loss itu kayak sabuk pengaman di mobil. Kalau ada kecelakaan besar, dia bakal nolongin kita biar nggak cedera parah. Tapi, gimana kalau kita cuma ngerem mendadak, terus langsung keluar dari mobil, padahal jalanannya udah aman lagi? Nah, sama kayak di trading. Kadang, harga cuma nyenggol stop loss bentar, sebelum akhirnya lanjut ke arah yang kita prediksi. Jadi, stop loss ini punya beberapa kelebihan. Yang pertama, stop loss ini otomatis. Jadi, kalian nggak perlu mantau market terus-terusan dan nggak perlu panik kalau harganya naik turun. Yang kedua, yang paling penting, stop loss bantu ngelindungin modal kalian dari resiko yang terlalu besar. Tapi, stop loss juga ada kekurangan. Yang pertama, sering kena stop hunt. Market sengaja dibuat turun dulu sebelum akhirnya naik lagi. Dan yang kedua, kalau kita pasang stop loss terlalu dekat, bisa sering ke-trigger walaupun harganya masih di arah yang benar. Yang ketiga, yang paling parah, efek psikologisnya. Banyak trader yang jadi trauma tiap lihat stop loss kena. Padahal kalau nggak pakai stop loss sama sekali, justru resikonya malah lebih besar. Sekarang kita bahas hedging. Hedging itu kayak punya dua mobil. Satu buat ke kanan, satu buat ke kiri. Jadi kalau satu kena macet, yang satunya masih jalan. Simpelnya, kita buka posisi berlawanan arah, supaya kalau satunya kena stop loss, yang satunya lagi bisa nutupin. Hedging ini punya beberapa kelebihan. Yang pertama, bisa lindungin posisi tanpa harus nutup trade lebih awal. Dan yang kedua, cocok banget buat market yang volatil. Jadi, kalian bisa manfaatin dua arah. Dan yang ketiga, bisa kasih kalian lebih banyak peluang profit kalau tahu cara mainnya. Tapi, hedging juga punya kekurangannya. Kalau kalian nggak paham cara kerjanya, malah bisa rugi lebih besar. Yang kedua, harus ngerti kapan dan bagaimana nutup salah satu posisi. Dan yang terakhir, butuh skill analisis lebih tinggi dibanding sekedar stop loss biasa. Terus, mana yang lebih bagus? Kita pakai stop loss ketika kalian pengen cara yang simple, otomatis, dan gak ribet. Dan yang kedua, kalau kalian nggak bisa pantau market terus-terusan. Dan yang terakhir, stop loss wajib banget kalau kalian masih pemula. Gunakan hedging kalau kalian udah paham analisis market dan punya skill yang lebih advance. Dan yang kedua, sering trading di market yang volatil kayak kripto ataupun forex. Dan yang ketiga, mau ngelola resiko lebih fleksibel tanpa harus nutup posisi lebih awal. Nah, sekarang udah tahu kan bedanya stop loss dan hedging? Kalau kalian tim yang mana?